Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.1. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya Dinda Dwi Utami dari TK Dharma Wanita 2 Setren, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid. Dan ada istilah menghamba kepada anak. Yang ketiga, menganalisis tentang nilai dan peran guru penggerak yang tentunya berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah. Momen yang menantang bagi saya adalah satu, melakukan aksi nyata sebagai implementasi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dua, mengerjakan tugas-tugas dengan batas waktu atau due date. Yang ketiga, berdiskusi dengan aktif dalam kelompok besar ataupun kecil, serta berkolaborasi bersama rekan CGP hebat lainnya. Yang keempat, merencanakan apa-apa saja implementasi ke depan dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang berlandaskan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Masih di P yang pertama yaitu peristiwa, koneksi atau kaitan antar materi modul 1.1 dan 1.2. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yaitu menghamba kepada anak adalah di mana pendidikan harusnya berorientasi pada siswa sesuai dengan tumbuh kembang usianya dan sesuai dengan minat serta bakat anak didik. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Ini terkait dengan pembelajaran berpusat pada murid pada filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dan juga peran guru penggerak di modul 2 yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. P yang kedua adalah perasaan. Momen yang saya rasakan adalah saya merasa bangga dan bahagia jika dapat saya analogikan seperti bunga yang hampir layu tiba-tiba diguyur hujan. Hujan di sini saya artikan sebagai ilmu-ilmu yang dapat saya dapatkan saat mengikuti program guru penggerak ini yang sangat banyak dan bermanfaat. Sebagai pendidik yang masih perlu banyak belajar, saya ingin memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya sebagai upaya pembenahan dan pengembangan diri yang tentunya akan diimplementasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memerdekakan anak didik. Sebelumnya, saya berpikir bahwa menurut saya pembelajaran yang baik adalah ketika anak duduk diam mendengarkan dan guru sebagai pusat utamanya. Saya juga berpikir bahwa mengejar target materi yang disampaikan dengan memberikan perlakuan secara seragam kepada semua anak dan menitik beratkan semua penilaian pada kognitif itu dibenarkan. Saya juga jarang melakukan kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekitar sekolah saya. Kemudian, P yang ketiga adalah pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu satu, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi supaya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid.
3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi. Dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dan P yang terakhir adalah rencana pengembangan diri yang akan dilakukan mulai sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid. Di sini kita ketahui bahwa kita sebagai pendidik harus bersikap sebagai among atau menuntun anak untuk mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, inovatif. Kita sebagai pendidik diwajibkan harus lebih inovatif menciptakan hal-hal baru, baik metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak didik kita, dan jangan takut untuk berkreasi dengan sebanyak mungkin mengambil referensi dari luar. Yang ketiga adalah reflektif. Nilai reflektif ini menyadarkan saya bahwa saya harus lebih membuka diri dan bertanya pada diri apa saja kelemahan saya guna untuk memperbaiki diri saya selanjutnya. Yang ketiga adalah mandiri. Dalam mandiri ini, kita sebagai guru harus berinisiatif untuk bergerak menuju perubahan yang lebih baik dan memotivasi diri kita untuk tetap belajar dengan perubahan-perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, nilai guru penggerak yang terakhir yang akan saya lakukan adalah kolaboratif, bekerja sama dengan teman sejawat dengan maksimal dan juga menggerakkan komite pembelajaran yang ada di sekitar sekolah saya, juga berinisiatif mengembangkan diri dan kompetensi saya melalui dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah setempat. Demikian adalah koneksi materi antara modul 1.2 dan modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.